Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala wa alhiqna bis shalihin amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin qudrat pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu nikmat sehat, kedua ditetapkannya hidayah Allah kepada kita semua. Yang alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa beristiqomah dalam beramal kebajikan. Mudah-mudahan amalia yang senantiasa kita amalkan, yang senantiasa kerjakan, menjadikan satu wasilah kita bisa mendapatkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir kemarin yaitu membahas tentang kriteria seorang hakim atau qadi. Insyaallah untuk pagi ini yaitu tentang masalah qasim, ya, qasim dan bayinah. Qasim itu orang yang suka membagi hak, ya, ketika perseteruan atau masalah harta terutama, ya, warisan. Bagi yang lagi biasanya ramai itu di kita itu masalah apa? Ketika perceraian harta gonong ini, sebetulnya harta gonong ini itu nggak ada, ya, dalam Islam. Nggak adanya bagian hak wanita kecuali si wanita tersebut ketika dia berumah tangga ikut kerja ada haknya. Tapi kalau dia tidak kerja cuma ibu rumah tangga, hak dari suami itu ketika berumah tangga dan masa idah, ya, haknya itu. Jadi nggak ada hak ekonomi. Kan suka ada kan menuntut padahal dia tidak bekerja selama berumah tangga, cuma dia menjadi IRT. Ketika perceraian menuntut hak harta ekonomi itu nggak ada kecuali dia bekerja. Nah, untuk yang membagiannya itu disebut apa? Qasim. Ada staf petugas dari hakim biasa. Dan al-qasim pun harus mempunyai kriteria juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil bi karamatina nabi asrarihim aslun wa yaftaqiru al-qasim. Orang yang membagi hak itu ila sebagai syara'id, harus mempunyai 7 syarat, 7 kriteria, ya. Kalau udah jelas al-Islamu, pertama dia harus beragama Islam, wal bulugh kemudian harus sudah balik, anak kecil tidak sah, wal aqlu kemudian berakal, orang gila tidak sah, wal hurriyatu merdeka, hamba sahaya tidak sah, kemudian wadukuriyatu kemudian seorang laki-laki. Kalau emang sebagian ulama lain mengatakan perempuan itu bisa sah saja, tapi ya hampir sama alasannya, terutama dari jalur Imam Syafi'iyah harus laki-laki itu hampir sama, karena perempuan itu takut mempunyai sifat, karena punya sifat lemah lembut, takut ketika terutama pembagian warisan kita harus pakai mufarid. Pembagian warisan takut mempunyai apa? Tidak seimbang. Kemudian wal adalatul harus mempunyai sifat adil, wal hisabu terutama mempunyai sifat apa? Pandai, ahli hisab, ahli hitung, ya. Hitung itu diantaranya itu ilmu faraid, kemudian apa? Ilmu falakiyah, ya. Pandai berhitung, untuk menghitungnya. Kalau tidak pandai ilmu faraidnya ya tidak sah, gitu. Tapi kadang-kadang sekarang itu sudah tidak lagi pakai, ya, ilmu faraid itu. Maka pantas kata Rasulullah, ilmu yang akan hilang pertama kali itu yaitu ilmu apa? Faraid, karena sudah tidak dipakai sekarang. Ya akhirnya apa? Ya dibagi rata saja. Karena laki-laki perempuan rata sekarang. Kemudian fa'in taradai, seandainya saling ridho, siapa asyarikani, dua orang yang berseteru. Nah, kalau misalnya saling ridho itu, tapi dalam sini boleh saja biman kepada orang yaksimu bainahuma, yang membagi antara itu syarikat, orang yang dua berseteru tersebut. Nah, lam yatakiru, maka dia tidak membutuhkan ila dalika kepada qasim tersebut. Kalau saling ridho,
ya yang berseteru keluarga terutama masalah harta, yaitu tinggal tidak usah pakai kosim ya, asal saya ridho dengan catatan ikhlas. Apakah mau dibagi rata, kalau disarah di sini disebut apa ikro, di ikro itu seperti di apa, diundi ya, kemudian diundi misalnya ada tanah sengketa ini harus bagian ininya berapa meter udah dibagi rata, dan posisinya kan kadang orang-orang itu beda-beda kemauan, ada kadang tanah itu ada yang subur ada yang enggak. Nah itu kalau posisi tanah subur atau tanah yang enggak itu melalui ikro biasanya ya, asal saling ridho dengan diundi. Kemudian wa in kana, seandainya bukti fil qismati dalam pembagian itu takwim wa takwimu la yaktasiru bihi. Nah, kalau seandainya ada pengolesian ini susah, harus ada penghitungan karena tadi ukurannya beda atau harus ada benar-benar pengolesian atau misalnya hartanya harus dijual. Nah, itu harus ada dikolesikan. Maka tidak bisa dilakukan di dalam itu perkara Allah aqalla minasna ini, paling sedikit orang yang mengkolesikannya, orang yang menjumlahkannya harus minimal dari 2 orang, dari staf itu kosimnya itu minimal 2 orang ya untuk menjadi saksi kalau misalnya benar-benar ini harus dijumlahkan. Kemudian wa idza da'a, seandainya ada orang yang mengaku, siapa ahadus syarikain, yaitu salah satu dari 2 orang berseteru ada yang mengaku dari salah satu orang yang berseteru itu syarikahu ila qismati ma la yaduru fihi, yaitu sebagian orang yang berseteru itu untuk bagian perkara yang tidak dampak negatif, lazima mangka wajib siapa al khoru yang orang lainnya itu ijabatu minggu gitu. Seandainya dia misalnya tidak percaya kepada kosim ini yang dibawa si A dari saudara si A nya, tapi dia punya ini punya lagi, kalau misalnya kosimnya ini bukan ahli faraid, tidak ngerti hitung perhitungan, dia punya, maka wajib mengikuti kepada orang yang punya ahlinya gitu. Tidak boleh memaksakan, walaupun seandainya dia kosama atau kosim dari kabupaten kita misalnya kita percaya, tapi ilmu faraidnya misalnya ilmu perhitungannya dia kurang tepat, tapi dia walaupun ustaz biasa tapi dia pintar, maka gunakanlah ustaz yang ahli kisah tersebut. Nah, suka ada karena dia punya pangkat misalnya punya jabatan karena mengandalkan orang tersebut, tapi lebih utama yaitu kepada orang yang ahli hisab atau ahli perhitungan. Itu bagi kriteria orang yang disebut qasim atau orang yang membagikan hak. Dan basun ini masalah saksi. Wa idza kana seandainya bukti ma'al mudai, yaitu beserta pendakwa atau orang yang menuntut, siapa bayinatun ada seorang saksi, sam'uha maka dengarkanlah kepada bayinat tersebut, kepada saksi tersebut siapa al-hakim, yaitu seorang hakim. Kemudian wahakama dan memberikanlah hukum, memutuskan hukum lahu kepada siapa al-mudai, yaitu penuntut tersebut, bihak karena ada saksi tersebut. Seandainya kalau penuntut sudah bawa saksi dan jelas saksinya itu nanti ada kriteria saksinya sesuai, maka berikanlah hukum kepada memberikan haknya kepada yang menuntut. Wailan takun, seandainya tidak ada bukti lahu kepada itu si mudai apa bayinatun, seorang saksi dia menuntut seseorang, menuntut keluarganya misalnya gini-gini tapi tidak bawa saksi, fal qaulu maka si hakim wajib mendengarkan qaulul muda'alai kepada tersangka tersebut yang dituntutnya atau terdakwa. Dengarkan dulu. Dengan apa didengarkannya? Biyaiminihi, dengan sumpahnya. Ya, terdakwanya disumpah dulu, kamu tadi dituntut begini-begini. Pain nakala, seandainya si terdakwanya tidak mau bersumpah anil yamin, dari sumpah dia tidak mau melaksanakan sumpah, kata hakim sumpah kamu sebelum mengatakan sesuatu ini, atau kamu mengelak atas tuduhan, sumpah dulu. Kalau tidak mau, rodan salal mudai, maka
maka berikan hak sumpahnya kepada siapa? Pendakwa atau penuntut tersebut. Kalau bisa jadi awalnya sumpah dulu kepada si terdakwa, kalau si terdakwa tidak mau sumpah baru berikan kepada si penuntut. Kemudian fayahlifu maka disumpahlah wa yastahiqu maka memberikan hak kepada siapa? Al-mudai atau pendakwa penuntut tersebut. Wa idza tada'aya seandainya ada dua orang yang mengaku syai'an dalam satu perkara, biyadi aidima di tangan salah satunya, fal qaulu maka yang mengucapkan hal tersebut qaulu sahibul yadi biyamini, maka pertama yaitu mendengarkan ucapan orang yang misalnya ada dua surat dalam satu dua surat dua sengketa tanah, maka lakukanlah kepada yang pertama mendapatkan surat tersebut dengan apa? Sumpahnya gitu ya. Pertama ini kira-kira udah pada tahu ini bawa si orang tapi ada suatu saat ada lagi yang bawa misalnya, maka dengarkan dari tersebut dulu yang bawa ini. Atau ada yang mengaku-ngaku, kalau yang awal ini ada yang mengaku tapi tidak bawa suratnya. Wa karena seandainya bukti fi aidihima di tangan keduanya. Nah, kalau misalnya dua-duanya ada nih, ini punya surat, bisa sengketa masalah tanah, maka tahalifa sumpahlah dua-duanya, wajuila dan dibagikan sama rata bainahuma antara yang dua surat. Yang penting disumpah dulu aja dua-duanya. Walaupun yang merasa saya sudah beli di si anu, dia pun merasa misalnya, itu kan paling ribet biasanya ya kalau masalah sengketa sengketa tanah biasanya gitu ya. Ribet, maka sumpahlah dua-duanya. Kalau sudah disumpah, itu nanti kan sisanya tinggal kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salah satu ada yang misalnya cuma mengaku saja dia berdusta, terutama kalau dalam masalah tanah, jangan dulu di akhirat ya, di dunia pun udah banyak gitu. Terutama masalah, mohon maaf saya mengingatkan masalah kalau kita mewakafkan, udah wakaf tanah, banyak saya kejadian itu tidak lama suka diberikan ya penyakit yang kadang-kadang tidak diharapkan, seperti kisah teman saya dulu di sana yang pesantren di Sabang itu kan mewakafkan tanah. Nah, dia dituntut oleh ahli warisnya tidak lama kemudian 3 hari udah mau dialihkan namanya ya stroke, susah diobatinya, dibalikan lagi sehat lagi, terutama gitu kalau udah diwakaf. Ala fi'li nafsiha wawan barang siapa hal apa yang bersumpah ala fi'li nafsihi di dalam dirinya, perbuatan dirinya, alibah maka disumpahlah alal baitil walqat, maka dengan bahasanya sumpah bedkot. Namanya bedkot itu yaitu memutuskan suatu perkara kalau dia misalnya berbuat kesalahan perbuatan kemudian dia merasa tidak berbuat kemudian disumpah, maka disebut sumpah bedkot kalau dia benar melakukan hal tersebut. Waman halafa ala fili ghairihi, kalau seandainya dia bersumpah untuk perbuatan orang lain, fa'inkana maka bukti isbatan itu menetapkan bahwa dia benar melakukan perbuatan tersebut, atau misalnya berzina, dia membunuh, misalnya menetapkan melipat maka pun disumpah tersebut alal bait wal qad, maka sumpahnya itu sama, yaitu namanya sumpah bait qad, yaitu sumpah memutus namanya. Wa ikana nafian, kalau seandainya dia mentiadakan melipat maka disumpah ala nafil ilmi dengan sumpah nafi, yaitu ketidaktahuan. Kalau misalnya dia menjadi saksi dia tidak tahu apa permasalahannya, dia pun disumpah dulu, disumpahnya disebut sumpah nafi, sumpah karena ketidaktahuan tapi ada yang memaksa misalnya. Kemudian paswalatu balu syahadat maka tidak diterima siapa syahadat seorang saksi illa mimma manijtama'at, kecuali si saksi tersebut mempunyai khamsu hisolin, yaitu 5 kriteria. Ini baru bisa dijadikan saksi. Udah al-islamu pertama dan jelas beragama Islam, wal bulugu kedua balik, wal aqlu ketiga berakal, wal hurriyatu kemudian merdeka bukan hamba sahaya, wal adalatu dia terutama punya sifat adil. Apa yang disebutkan sifat adil tersebut? Walil adalati khamsu syara'id, sifat adil itu punya 5 syarat. Ayyakuna mujtaniban lil kabair, pertama dia itu orangnya suka menjauhi dosa-dosa besar.
dia udah jelas, sudah ketahuan orangnya tersebut tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, dia menjauhi sifat-sifat dosa besar. Kemudian ghairu musirin alal qalil, dia pun jarang terus menerus yaitu berbuat dosa kecil. Artinya apa? Tidak, orang tersebut itu tidak mengentengkan dosa kecil gitu ya. Dosa kecil itu banyak, diantaranya misalnya seperti lisan, menyakiti orang lain, atau memakai barang-barang lain tanpa sepatu hak, itu kan dosa kecil. Ya itu tidak tidak suka gitu kalau sekali-kali punya dosa dosa tidak sengaja itu tidak apa-apa, namun dia tidak kebiasaan mengerjakan dosa kecil, dia jauh dari dosa tersebut. Kemudian salimu sariro, dia pun yang disebut sifat adil itu selamat dari sariro itu hati, sebenarnya masalah di sini akidahnya ya, dia selamat dari sifat akidahnya, dia tidak pernah kufur atau punya sifat fasik atau dia itu seorang bid'ah gitu ya, ahli bid'ah yang benar-benar jauh dari keterangannya gitu. Dia selamat artinya. Kemudian wa'munul ghadab, ini terutama apalagi dia itu bisa mengontrol emosi saksi tersebut, tidak emosian, tidak cepat marah. Kemudian muhafidun alal murawatil mislihi, dan yang terakhir disebutkan adil bagi seorang saksi itu, yaitu dia bisa benar menjaga muruahnya atau harga dirinya. Ya terutama tidak suka membuka aurat gitu ya, senantiasa membuka aurat, yaitu benar terjaga kehormatannya. Maka kalau orang tersebut sah dijadikan saksi gitu ya, terutama untuk permasalahan yang berat gitu ya. Kalau seandainya permasalahan kecil sekira-kiranya ya, yang penting dia punya sifat adil, sah saja dijadikan saksi. Itulah masalah qasim dan masalah saksi, kriteria-kriterianya yang sesuai ilmu fikih. Barangkali ada pertanyaan, Mas? Ada? Jadi masalah harta yang tadi kan istilah dalam hukum Islam tidak ada istilah bunuh diri ya. Ya, yang perceraian. Jadi kalau misalnya seorang istri membawa harta, punya tanah misalnya, lalu selama berkeluarga beli tanah, sudah ya memang suaminya bekerja, beli lagi tanah. Nah ini saat dalam hal perceraian itu gimana itu? Kalau mana yang dibawa warisan dari warisan si istri itu, terus hartanya waktu sewaktu nikah itu mempunyai harta. Tapi dia ikut bekerja nggak selama berumah tangga? Tidak misalnya. Jadi kalau yang bawa hak warisan dari situ udah jelas tuh hak si istri. Yang sisanya itu hak kewajiban suami kepada istri itu ketika Yang itu diantaranya memberikan pakaian, memberikan makan. Kalau misalnya uang jajannya itu haknya, bukan harta tersebut. Yang sisa itu jadi itu hak kepada suami, kecuali suaminya yang ridho. Yang ridho ya udah nggak apa-apa, bagi dua itu nggak apa-apa. Misalnya rumah. Ya seperti rumah kan itu mungkin dari nol dia tidak punya rumah. Ya misalnya ketika berumah tangga dia punya rumah, kecuali tadi si istri ketika mau berumah tangga dia kerja dulu, ikut patungan beli rumah, maka ada sebagian haknya. Jadi hak kadang-kadang mohon maaf sekarang itu menjadi hak tuntutan itu gitu. Dia tidak bekerja, pertama berumah tangga, misalnya dia tidak pernah bekerja, tapi ketika perceraian dia menuntut hak kepada suami. Pada haknya itu ketika dia berumah tangga, bukan ketika sudah perceraian. Tidak ada hak-haknya itu tadi. Makan, kalau misalnya ada uang jajannya dia uang jajannya, terus kalau ada uang skincare-nya uang skincare, itu ada hak-haknya ketika berumah tangga gitu ya. Terus ya yang lainnya lah semua. Jadi ketika perceraian nggak ada, kecuali dia bekerja ada hak. Jadi kalau udah cerai dia nggak ada hak. Nggak ada hak, kecuali yang terakhir tadi si suaminya ridho, ya nggak apa-apa lah, misalnya untuk dia bakal misalnya bagi dua aja itu halal ya. Kalau sengaja menuntut nggak ada. Nggak ada sekarang. Kalau kasusnya yang tadi perceraian, kalau meninggal suaminya seperti tadi kasusnya, Nah, itu kan ada nanti hak waris ya kepada anak. Ada hak, istrinya udah ada hak gitu.
ada hak. Istri ada. Kalau meninggal itu bukan perceraian ya. Kalau artinya perceraian kan memutus. Kalau dengan meninggal itu masih bersatu karena terputusnya oleh meninggal. Itu ada hak waris namanya itu. Hak waris istri, hak waris anak. Harta yang diwarisi itu kan warisan lagi, itu gimana? Nggak diwariskan, punya istri penuh. Kan ada hak-haknya nanti. Punya harta si istri itu. Nah, ada haknya, hak dari waris suami ada itu ya. Ketika meninggal kan ada hak waris istrinya, nanti hak waris anaknya ada, dibagi dulu. Peninggalan dari si suami tersebut ada haknya, itu disebut hak waris tersebut gitu ya. Itu bagian apa ilmu faraid. Ini pun dilewat dulu saya faraid mungkin nanti terakhir ya. Faraid itu lumayan hitung-hitungannya sebetulnya. Ya. Itu kan ini kata bapak ini. Jadi kan tadi si istri itu kan meninggal, suaminya meninggal. Mungkin istrinya bekerja, punya anak. Jadi kan harta gononya dipisahkan dulu dari waris gitu. Ya tadi bekerja kan, ya kalau misalnya dia bekerja, ya pokoknya intinya gitu, hak dari si suami itu pisahkan dulu, ya, emang harus dipisahkan dulu. Yang hak si suami itu bukan hak si istri kan, beda bekas kerjanya. Itu baru dibagi dulu antara si istri, kemudian anak-anaknya, gitu. Dipisah dulu kalau misalnya si istrinya bekerja, mana kan yang bagian si istri ketika bekerja. Tadi saya dengar sifatnya itu ya intinya dia tidak bekerja, suami meninggal, langsung itu mau dibagi. Kalau begitu mah ya, kalau misalnya dia tidak bekerja, suaminya meninggal, ada hartanya itu langsung dibagi. Tapi kalau dia bekerja dulu, misalnya ada hak-haknya ketika bekerja, itu dipisahkan dulu ya. Kalau misalnya rumahnya itu hak punya si istri, misalnya patungan gitu, jadi hak suaminya bisa dulu dengan Bisa dulu. Tadi yang punya istri itu udah milik istri itu nggak? Udah jelas. Bisa dibagi-bagi gitu ya? Iya. Itu udah jelas punya istri dulu. Tas yang punya ayahnya itu yang baru dibagi. Bagaimana kalau misalnya nanti yang meninggalnya istrinya, itu ya itu nggak kembali kepada suami, langsung kembali kepada anak, ya. Waris. Gitu. Kalau istri ada. Suami langsung ke anak. Kalau misalnya bukan dicerai sama suami, mungkin gugat itu atau asah gitu, sama juga. Gugat cerai. Gugat cerai sama si istri, nah itu apa dia dapat? Biasanya begitu, yang digugat cerai itu udah jelas itu tidak ada apa atau kono gini biasanya gugat, kecuali tadi itu ya si istri ada kerja. Pertama itu, kedua si suami ada apa, dia ridho baru dapat. Intinya gitu. Ada hak. Mau gugat cerai misalnya gimana, kan ini menceraikannya suaminya, itu kan bukan gugat cerai kan, itu kembali kepada suami. Kalau dia ikhlas tetap itu nggak ada harta gono ini. Kalau dia ikhlas mau membagi ya Pak, halal itu. Gitu cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat, terutama menjadikan syafaat pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup dalam kibaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.